Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Saya tidak sendiri, selain bersama Uwas dan sahabat, ada jamaah yang sudah siap sini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waduh, ini seger-seger nih Uwas. Ijo-ijo semuanya. Dari mahasiswa mana nih? Universitas mana? Oke, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Uwas menemani santap sahur pemirsa ya di TV-an ya. Nah, pemirsa, ada sering kita mendapatkan sebuah kesulitan di dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita menerima sebuah keindahan, kebaikan itu mungkin sudah biasa. Namun bagaimanakah ketika kita mendapatkan kesulitan yang itu justru melatih rasa ikhlas. Nah, materi ini akan dibahas sepenuhnya, akan dipertajam sepenuhnya bersama Uwas dan juga sahabat. Yang pertama saya akan menyapa dulu Uwas. Assalamualaikum Uwas, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Sering kita mendapati kesulitan dalam hidup ini. Ya. Yang orang bilang itu justru melatih keikhlasan. Tapi kesulitan terus lama-lama jadi susah nih untuk ikhlas. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ustaz Sofyan, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang ada di studio, jamaah indahnya Ramadan, TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah iman dan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sebelum berangkat ke Mesir tahun 1998, kami pelatihan bahasa Arab di Jakarta selama 2 bulan. Jadi yang kebetulan rumahnya Jabodetabek, pas hari Ahad libur mereka pulang. Jadi kami yang jauh dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi nggak pulang. Jadi libur kami jalan keliling Jakarta. Lalu kemudian nggak tahu mau jalan kemana. Jadi kita kemana, kata teman saya, yang penting kita naik metro mini, nanti mana gedung tinggi kita berhenti. Berhenti, kami pun naik ke atas. Naik ke atas, tiba-tiba teman saya yang satu ini hilang, mana dia? Kami mundur lagi ke belakang, kami lihat dia sedang duduk. Kenapa ente duduk di sini? Lihat dulu, kata dia. Di belakang ada tulisan, harga kursi ini 15 juta, tahun 98. 25 tahun yang lalu. Ini kursi jati, kata dia. Terus ngapain ente duduk di sini? Ya paling enggak seumur hidup pernah duduk di kursi 15 juta. Orang hanya tahu hasil akhirnya. Bahwa ini kursi jati mahal tinggal di gedung tinggi di Jakarta. Orang tidak pernah tahu kursi ini datang dari mana. Ini datang dari kayu jati di tengah hutan belantara yang dipotong, dikupas kulitnya, dikeringkan, dipahat, dikasih kertas pasir, didempul, dicat, dipaku. Proses itu orang tidak pernah mau tahu. Tapi setelah jadi semuanya. Jadi memang maka kadang-kadang ada orang mengatakan, saya enggak terlalu penting hasilnya Pak Ustadz, yang penting prosesnya. Ada orang yang menikmati proses itu. Saya yakin dan percaya adik-adik, mahasiswa, mahasiswi sedang berada di proses itu. Dengan berbagai macam kesakitan, penderitaan, keluh kesah. Tapi nanti sampai akhirnya itu yang paling indah diceritakan. Kalau adem, ayem, nyaman, tentram, itu bukan sesuatu. Cobalah lihat film-film itu. Apanya yang menarik? Yang menarik itu adalah suka dukanya itu. Bagaimana sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Ngikutin juga nih Ustaz. Iya. Jadi kalau kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan, penuh dengan penderitaan. Lalu kemudian man asyaddun nasi balaan. Siapa orang yang paling kuat ujian cobaan hidupnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling kuat imannya. Al-anbiya, summal amsal fal amsal. Maka kalau kita lihat nabi-nabi itu,
ada yang ditelan oleh ikan. Nabi apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang kemudian mesti menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam 86 tahun kata Imam Ibnu Katsir. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anak. Umur 86 tahun baru punya anak. Bayangkan itu. Bagaimana seorang perempuan lama tidak punya anak, namanya Hannah. Sampai-sampai dia bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Kalau nanti aku punya anak, yang ada dalam rahimku ini akan aku jadikan muharrar. Dalam tafsir makna muharrar, khalisan li khidmati baitil maqdis. Dia tidak akan jadi apapun, dia hanya akan menjadi pelayan rumah suci. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Setelah anak itu lahir ternyata anak itu perempuan. Sedangkan saat itu yang jadi pelayan rumah suci hanya laki-laki. Inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak itu Maryam. Akhirnya Maryam remaja, tinggal di mihrab, tidak kenal dengan laki-laki. Ujian itu datang. Arsalna lah, dikirimkan Allah Subhanahu wa taala seorang sosok malaikat. Perempuan yang suci, terjaga, terpelihara, tiba-tiba hamil, tidak punya suami. Sampai apa kata Maryam? Ya laitani muttu qabla hadza. Andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku menjadi orang yang terlupakan. Kisah-kisah penuh dengan penderitaan itu ternyata hanya Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Air mata kita menetes, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abu Somad atas mukadimah yang disampaikan dengan tema besar kita, kesulitan hidup untuk meraih atau melatih rasa ikhlas kita. Betapa tadi digambarkan kursi kayu jati yang mahalnya 15 juta, kemudian cincin berlian hingga ratusan juta, itu membutuhkan proses yang panjang. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ditempuh. Kita masih dengan tema besar kita, kesulitan hidup, meraih rasa atau melatih rasa ikhlas. Ustadz Abu Somad izin, ini Ustadz Abu Somad alhamdulillah tidak sendirian, sudah datang Habib Ahmad Al-Kaf. Saya undang terlebih dulu. Assalamualaikum Habib, Masya Allah. Habib mana? Alhamdulillah. Masya Allah. Khair Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syakbarukum khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Betul Habib. Fadal saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, nanti di segmen kedua nanti Habib Ahmad Al-Kaf akan memperdalam lagi materi kita yang menarik sekali, yaitu kesulitan dalam hidup meraih atau melatih rasa ikhlas. Sesaat lagi, tetaplah di Indahnya Ramadan. Siapa yang berhak untuk lulus, siapa yang tidak lulus, siapa yang harus nilainya tinggi. Tidak, di situ Allah akan berikan hatinya pandangan-pandangan yang khusus. Tapi dengan syarat harus ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah, tabarakallah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Setelah tadi di segmen 1 kita mendengarkan bagaimana kesulitan-kesulitan itu ditempa. Bukan hanya makhluk hidup saja, makhluk atau benda mati pun menempa kesulitan-kesulitan untuk mencapai sebuah keindahan dan harga yang sangat fantastis, harga yang sangat mahal. Namun bagaimanakah ketika kita sebagai manusia mengalami kesulitan hidup? Banyak sekali fitnah-fitnah di era seperti ini. Habib Ahmad Al-Kaf akan menjabarkan untuk kita semua. Fadal Habib. Terima kasih. Rukhsah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin
ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan guru kita yang mulia ad-da'i ilallah Al-Ustaz Abdul Samad, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, Amin. dijaga oleh Allah, bisa terus berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarganya dan pengikutnya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah. Amin. Amin. Tidak lupa juga rekan-rekan, adik-adik mahasiswa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustaz Sofyan, luar biasa temanya hari ini tentang masalah dunia. Ini memang dunia, tadi mungkin sudah diterangkan banyak, luar biasa. Tentang bahwa dunia ini sebetulnya enak tapi banyak nggak enaknya. Karena susah tadi banyak. Kesulitan-kesulitan. Tapi kita wajib dengan dunia. Karena mau akhirat, mau surga harus melalui dunia. Jadi kita harus pandai-pandai. Tapi alhamdulillah baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang sayang kepada kita luar biasa, yang senantiasa menyebut ummati, 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 mau tidur ummati, ummati, bangun tidur ummati, ummati, dimanapun selalu di lisannya, yang keluar dari lubuk dadanya, dari lubuk hatinya, yaitu adalah umatnya. Sampai mau wafat yang disebut wa madza ba'di li ummati. Itu Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia bagaikan ladang. Jadi kalau orang punya ladang, dibiarkan atau ditanam kira-kira? Harus ditanam. Tanam ini susah apa mudah? Susah, harus keluar, menggali ini itu. Tetapi ujungnya insya Allah husnul khatimah kalau sudah datang waktunya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Yaitu kita harus mensyukuri nikmat Allah Jalla Jalaluh. Mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan kita ridha, dengan ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Makanya disitulah baginda Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa kita harus ridha dengan ketentuan Allah. Bahwa kita kenapa tidak dimasukkan surga langsung? Harus melalui dunia. Karena kita lagi diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji. Siapa yang ridha dengan ketentuanku, siapa yang tidak ridha. Makanya disitulah ridha yang akan menaikkan derajat kita. Syaratnya kalau ridha, karena dunia ini tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Nanti Allah akan berikan kemudahan. Ketika dia bergantung kepada Allah Jalla Jalaluh, nanti Allah akan berikan kemudahan, bisa memandang ini siapa yang berhak untuk lulus, siapa yang tidak lulus, siapa yang harus nilainya tinggi. Tidak, di situ Allah akan berikan hatinya pandangan-pandangan yang khusus. Tapi dengan syarat harus ridha dengan ketentuan Allah. Ikhlas, betul-betul dia ikhlas jadi seorang guru. Betul-betul dia ikhlas jadi seorang yang ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya di situ kita harus memandangnya, kita di dalam urusan dunia ini kita diletakkan oleh Allah di mana. Ketika diletakkan sebagai A atau sebagai B, kita harus ridha nomor satu dulu. Jangan mengatakan kenapa saya di sini, kenapa saya jadi ini. Orang yang menikah, kenapa istri saya kok dia bukan si itu. Atau begitu juga seorang perempuan, atau ini. Berarti dia tidak ikhlas menerima ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Di sini kita, alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah. Hatta bangun tidur aja, dari mulai bangun tidur yang diajarkan Rasulullah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Walaupun bangunnya terlambat, tetap disunahkan untuk apa? Alhamdulillah. Keluar dari kamar kecil, alhamdulillah. Allah, padahal maaf tadi mungkin susah, mungkin ini. Tapi ketika keluar dari kamar kecil, sunnah yaitu membaca alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adza wa'afani. Alhamdulillah, walaupun begini, walaupun begini. Kalau habis makan jelas lagi, kalau habis makan kita nikmat, harusnya apa? Alhamdulillah. Inilah jalan keluar. Inilah jalan keluar dalam menghadapi segala kesulitan.
kesulitan. Yang kita hadapi itu semuanya kesulitan. Dunia memang begitu, memang diciptakan oleh Allah. Nikmatnya ada, tetapi kesulitannya lebih banyak. Makanya harus kembali lagi kepada apa? Bersyukur. Karena ujiannya Allah Jalla Jalaluh itu adalah kalau kita bersyukur. Sampai Rasulullah SAW itu nanti kalau sudah di padang mahsyar, kita dikumpulkan semuanya, nanti ada yang dipanggil. Kalau orang-orang yang ahli surga, mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin. Insya Allah, dan juga pemirsa di rumah semuanya, mudah-mudahan ahli surganya Allah. Itu nanti semuanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada dua golongan. Fariqun fil jannah, wa fariqun fis sa'ir, di neraka. Itu kelompok ahli surga, Allah, mudah-mudahan kita semuanya. Itu nanti dipanggil. Kalau orang ahli nar, nggak bakal dipanggil. Kalau dipanggil pura-pura nggak tahu. Dia nggak dipanggil lagi, masuk ke dalam neraka. Neraka, subhanallah. Tapi orang ahli surga dipanggil. Ketika dipanggil, kira-kira siapa dulu orang yang pertama dipanggil? Biasanya kalau orang bintang kelas juara itu dipanggilnya terakhir nomor 1. Allah, gembira luar biasa. Sampai ibu bapaknya pun gembira. Anaknya dipanggil karena dipanggil disebut namanya. Disebut nama ibu dan ayahnya atau bapaknya, dipanggil nama ayahnya, otomatis ibunya ikut di situ. Siapa yang paling dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh adalah Al-Hammadun. Orang yang paling banyak bersyukur, itu orang yang pertama. Bukan yang ahli ini, sedekah ini. Orang yang paling banyak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana dengan tema besar kita, semakin dimantapkan hati kita, semakin diluaskan wacana kita tentang bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan untuk meraih rasa ikhlas. Ingat, Habibana tadi mengatakan bahwa kesulitan bukan hanya sebuah hal yang berbau materi dengan kemiskinan, namun justru ujian itu ditempa kepada orang yang juga berlimpah ruah materi ketika tidak digunakan untuk beribadah atau tidak digunakan untuk hal yang baik, maka itulah letak ujiannya. Di segmen berikut saya akan ajak para jamaah yang ada di sini. Saya mau tanya dulu, siapa ini yang mau tanya, silakan. Mana? Oke, banyak sekali nih ya Habib. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikut ya Habib. Bersama juga UAS. Tetap bersama di indahnya Ramadan. Silakan Habib, mana? Boleh diseruput dulu. Masya Allah. Siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Saya mengingatkan lagi untuk pemirsa yang belum sahur, ayo, mumpung masih ada waktu, mumpung belum imsak, mumpung belum azan subuh, ayo, hidangan masih banyak ini, silakan sahur. Dan kita masih menemani Anda di indahnya Ramadan bersama UAS dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Saya tanya lagi, siapa ini yang mau nanya, oke? Wah, saya ke bawah dulu Habib. Ada, Masya Allah, ini sahabat kita yang mau mengajukan pertanyaan. Boleh silakan berdiri? Oke, silakan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz Habib, nama saya Fajar Raihan Harahap. Saya dari kampus Universitas Cendekia Abditama. Yang ingin saya tanyakan itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada hambanya itu terus menerus ya. Akan tapi ketika satu masalah belum teratasi, ditambah lagi masalahnya. Bagaimana seorang hamba itu bisa tumbuh dalam hatinya itu keikhlasan ketika dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin itu ya Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesulitan dan ujian yang bertubi-tubi, UAS. Bagaimana kita mengatasinya? Fadal, UAS. Ismah li sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, saya percaya pada Allah, wahum la yuftanun, lalu kemudian mereka tidak diuji. Yuftanun diambil dari 3 huruf, fa, ta, na, fitnah. Fitnah itu berasal dari kata
membakar. Jadi kalau kita gali tanah di belakang rumah, kita menemukan ada batu hitam, kita ragu ini batu emas atau besi, maka caranya kita bakar dulu. Kita nyalakan api, kita masukkan. Kalau menyala setelah itu dia meleleh, berarti dia emas, bawa pulang. Tapi kalau udah dibakar 1 harian hitam, cuman batu gilingan, di rumah juga ada. Jadi ujian itu senantiasa diberikan Allah untuk melihat apakah Allah nggak tahu mana emas mana batu. Allah tahu. Cuman Allah mau kasih tahu kamu ini emas. Maka kamu layak masuk ke dalam istana. Kalau cuman batu kamu di taman aja. Jadi sebenarnya Allah cuman mau ngasih tahu, oh kamu inilah masuk dalam golongan yang diundang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembali engkau, tempatmu di sini bukan di sana. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa tadi Mas kalau masih ingat pesan Habib? Ridha. Radiyatan, ridha menerima ketetapan Allah, mardiyah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima ketetapanku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kalau saya pribadi dalam kehidupan saya, apa yang saya alami itu membuat sujud lebih lama, hati lebih lembut. Tapi ketika kita sedang tidak ada ujian, kita merasa saya yang paling hebat, aku. Sebenarnya Allah buat itu menghilangkan keakuan, keegoan. Di saat sedang diuji kita selalu berkata, ya Allah, pergilah ke rumah sakit. Di rumah sakit semuanya, ya Allah. Tapi begitu sehat. Jadi Allah sayang sama kita. Makanya hubungan kita dengan Allah itu 2 saja. Yang pertama, husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Yang kedua, ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita udah katakan ridha. Raditu billahi rabba. Nanti ketika kita semua masuk surga insya Allah. Amin. Amin. Setelah semua dapat, adik-adik dengan bidadari-bidadarinya insya Allah. Lalu setelah itu Allah tanya, madza turidun? Hai penghuni surga, kau mau apa? Penghuni surga mengatakan, semua kami sudah dapat ya Allah, tapi kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ketetapanku. Makanya selalu kita minta antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Tapi kalau dapat surga, belum tentu dapat ridha. Jadi orang tidak pernah mengeluh tentang apa yang diberikan Allah padanya, karena dia tidak melihat pemberiannya, tapi yang dilihat siapa yang memberikannya. Itulah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, kalau bisa dianalogikan bagaimana kita meraih hati orang tua, kalau orang tua kita itu cinta, udah ridho, maka apapun akan diberikannya begitu Mas ya. Masya Allah, berikutnya saya ke siapa lagi nih? Siapa yang mau nanya? Silakan. Oke, yang dekat aja dulu deh, silakan. Boleh berdiri langsung, nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Kamil Artanti dari Universitas Cendekia Abditama. Habib, Ustadz, saya izin bertanya. Seperti yang sering kita dengar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberi ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Ini saya ingin bertanya, seorang hamba bisa dikatakan ridho, ikhlas dengan ujian yang telah Allah berikan itu bisa dilihat dari mana? Karena saya sendiri pun kadang ketika diberi ujian oleh Allah, kadang saya harus ikhlas. Tapi mungkin setan melewat pikiran saya, kenapa harus begini, harus begitu. Ketika saat itu, apakah saya sudah dikatakan ikhlas atau belum? Cukup mungkin segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan yang sangat bagus sekali Habib. Fadal Luar Habib. biasa pertanyaannya, izin Ustaz. Subhanallah. Tadi mengatakan sudah ridho atau belum, ikhlas apa belum? Ini luar biasa, subhanallah. Kita ini manusia, beda dengan makhluk yang lain. Manusia kemuliaannya itu adalah dengan akal kita. Makanya Al-Quran selalu mengatakan, afala ta'gilun.
Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Apakah kalian tidak berpikir? Dan seterusnya. Kenapa? Ketika kita diuji oleh Allah, kita harus berpikir, ujiannya berapa sih? Kita disuruh ini, masalah susah belajar, susah bekerja, susah ini, kena sakit. Kita disuruh berpikir, berapa lama Allah memberikan nikmat kepada kita? Apakah kita tidak berpikir itu? Makanya tadi dikatakan kalau ridho orang tua. Kenapa digabungkan dengan orang tua? Supaya kita berpikir. Karena kita kadang dimarahin sama orang tua, tidak dikasih uang, sama orang tua, tidak dikasih izin, marah gitu. Sampai kadang-kadang ada yang lari. Kita lupa dari mulai kita di perut ibu sudah diberi berapa itu oleh ibu dan ayah. Dinanti-nanti, sudah disayang, di perut, masih di dalam perut, sudah dipegang-pegang, subhanallah, ibunya sakit, nggak pernah ibunya nebuk, ini gara-gara kamu. Malah justru disayang, itu baru ibu, ayah, pikirkan malam, mau beri nama, ya Allah nama siapa ya, pas apa tidak, hurufnya bagaimana, subhanallah, sayangnya ibu dan ayah luar biasa. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, sayangnya kepada kita. Sudah sebelum kita ada, sudah disiapkan dunia. Sudah disiapkan air. Sudah disiapkan langit. Semuanya kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Allah. Kita belum diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan, kita di dalam perut ibu. Subhanallah disiapkan dalam rahim segala-gala kebutuhan kita. Subhanallah Allah. Makanya kita kalau diuji sedikit, setahun, 2 tahun, seumur hidup sakit. Itu masih tidak ada bandingannya kalau dengan nikmatnya Allah Jalla Jalaluh yang diberikan kepada kita. Makanya kita disuruh, afala ta'qilun, kalian punya akal? Apakah tidak berpikir? Berpikir Allah sayangnya kepada Anda luar biasa. Sampai pernah Rasulullah menggambarkan kasih sayang Allah ketika dalam salah satu peperangan, Rasulullah di situ setelah perang dulu kan face to face. Dekat, ada seorang ibu-ibu lari dengan pakaiannya yang compang-camping mencari anakku. Rasulullah memberikan pelajaran taklim di mana saja Rasulullah. Ketika itu berbicara kepada para sahabat Nabi, wahai sahabatku, apakah tahu kalian ini seorang ibu lagi apa? Iya, lagi mencari anaknya ya Rasulullah. Kayaknya kok pakaiannya begitu. Itulah sayangnya ibu luar biasa. Tidak peduli, tidak malu, tidak ini karena semua demi anak. Kata Rasulullah apa? Wallahi lallahu ahabbu ilaikum min hadhihi bihada biwaladiha. Katanya demi Allah, Allah itu mencintai kalian lebih daripada ibu ini kepada anaknya. Subhanallah, luar biasa. Baik. Makanya kita harus tafakur, itu adalah caranya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Amin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Habib Ahmad Al-Kaf. Rasanya tidak cukup waktu panjang untuk membahas tema yang sangat indah ini. Tapi kita akan lanjutkan lagi dengan para mahasiswa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sesaat lagi tetaplah di Indahnya Ramadan. Silakan. Tapi kalau mulutnya aja mengatakan astagfirullah tapi perbuatan haram terus dia lakukan, dia kal mustahzi. Dia orang yang sedang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, masih di Indahnya Ramadan dengan tema besar yang sangat menarik sekali. Kesulitan hidup itu justru melatih kesuksesan kita. Dan betapa tadi guru-guru kita telah menjelaskan kepada kita semuanya. Saya akan ajak, izin Habib Uwas, saya akan ajak teman-teman mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. Mana nih, siapa dulu? Boleh? Oke, saya ke bawah dulu deh. Silakan. Mohon izin Ustadz Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz Habib, nama saya Rahmatullah Satria Tama dari kampus Universitas Cendekia Abdi Tama. Mohon izin bertanya Ustadz Habib kepada antum sekalian. Pertanyaannya seperti ini Ustadz Habib. Jadi bagaimana menyikapi ada seorang yang dia itu menyadari bahwasanya dirinya itu terkena istidraj. Lalu orang yang terkena istidraj tersebut menyikapinya tuh dengan bersyukur. Dengan cara saya terkena istidraj tapi saya bersyukur bahwasanya ini yang memberikan istidraj kepada saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana, apakah istidrajnya itu akan berubah menjadi nikmat atau tetap istidraj? Mohon jawabannya Ustadz Habib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya mensyukuri istidraj dengan harapan dapat ridho Allah. Silakan bagaimana Mas? Ismail di sini. Innallaha la yumli lizzalim. Allah mengulur kepada orang yang zalim itu, diulur umurnya panjang, nikmat banyak, diulur terus dengan rezeki berlimpah. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, maka tidak ada lagi, langsung saja masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi kalau dia sadar ini istidraj dan kemudian dia bersyukur, itu dia sudah bertaubat. Dia bertaubat, dia sadar, lalu kemudian semua yang haram-haram dia tinggalkan, dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, maka dia bertaubat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang tidak berdosa. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia minta ampun. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, salah berdosa. Summa yatatahhar, mandi dia, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah. Syaratnya kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah itu al-iqraru bil lisan, dia nyatakan dengan lisan astaghfirullahal azim. Setelah itu al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, dia tekad untuk tidak kembali. Tapi kalau mulutnya aja mengatakan astaghfirullah tapi perbuatan haram terus dia lakukan, dia kal mustahzi. Dia orang yang sedang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubatnya diterima dan dia menjadi orang yang taubat nasuha insyaallah. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Was. Tapi kalau menarik apa tadi yang dibahas istidraj ya Habib. Ketika kita, memang ada orang, apakah ada begitu orang yang merasa dirinya ini di istidraj? Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Was tadi bahwa la ya'lamun, sebenarnya Allah memberikan istidraj ini, manusia tidak mengetahuinya. Tapi apakah ada orang justru mengetahui ini saya lagi di istidraj nih? Bagaimana Habib? Ya, sangat bagus sekali menurut saya. Ini luar biasa, bahwa orang yang tahu, lah inilah pentingnya majelis taklim. Pentingnya kita belajar. Makanya kita wajib belajar. Karena untuk mengetahui kita ini di jalan syariah atau tidak. Kalau kita sudah keluar, walaupun itu kenikmatan, kelihatannya dipuji, kelihatannya punya ini, kelihatannya mudah, segala-galanya lancar, ini adalah istidraj. Kalau ini dari haram, caranya dengan cara haram, makanya dengan harta yang haram, dengan mendolimi orang, dia merasa ini dolim, ini itu, apalagi kalau dia tahu. Tahunya gimana? Kalau dia sudah belajar. Dan kalau dia tidak tahu, wajib kepada para ulama untuk memberitahu. Makanya wajib dakwah. Wajib dakwah. Kalau tidak tahu, nanti dia akan mengadu kepada Allah. Tidak ada yang beritahu. Ulamanya ini panggil. Makanya ulama berjuang berdakwah mati-matian. Apapun yang terjadi tidak peduli. Karena dia sedang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memberikan pencerahan. Karena kewajiban. Kewajiban. Jangan harus diundang dulu. Jangan jadi dosen dulu. Dimanapun dia berada, wajib berdakwah. Wajib menyampaikan. Karena takut ada orang yang tidak tahu. Akhirnya dia di istidraj, dia tidak tahu. Ketiga tidak tahu. Dan orangnya pun wajib mencari ilmu. Jadi ketemu, bukan hanya ulamanya saja. Siapapun dia, entah rakyat, entah pejabat, entah ini. Makanya dakwah itu wajib di segala kalangan. Kadang-kadang tersindir. Nggak apa-apa tersindir. Memang justru obat yang bagus kalau tersindir. Kalau kita pakai obat luka itu kalau nggak perih, nggak terasa. Berarti obatnya kayaknya kurang mujarab. Tapi kalau kena perih sedikit, berarti insya Allah ada harapan sembuh. Orang ketika diberi nasihat, ada tersindir nih. Nggak apa-apa, berarti insya Allah mudah-mudahan ini akan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, kita itu adalah kita tahu dari mana? Dari ilmu. Makanya Rasulullah SAW itu adalah memberikan ilmu. Innama bu'itsu mu'alliman dalam riwayat lain.
memberikan ilmu, mengajarkan. Dan Rasulullah sendiri diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran ketika turun surat pertama, Allamal insana malam ya'lam. Yang dimaksud adalah siapa? Rasulullah SAW. Diajarkan oleh Allah. Ini yang bagus, ini yang lebih bagus, ini yang haram, dan ini yang tidak haram. Dan ini ulama wajib menyampaikannya. Dan semua manusia yang muslim wajib belajar. Mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit tambahan dari UAS mungkin sebelum kita akhiri program ini, silakan. Ada seorang mahasiswa dengan temannya duduk bersama. Lalu kemudian ketika lewat seorang bapak-bapak, yang mahasiswa yang satu nyantai aja, merokok dengan santai, seperti nggak ada beban. Yang satu lagi, begitu dia ngelihat ada bapak ini lewat, langsung buang, pontang-panting, bahkan lari ketakutan. Kenapa yang satu ini nyantai? Kenapa yang ini lari? Yang nyantai ini mahasiswa baru, nggak kenal. Yang pontang-panting ini tahu, itu rektor yang lewat. Maka ada juga orang ngomong, ya, bagusnya kita nggak tahu. Betul. Bagusnya tahu. Karena kalau kita tidak tahu, kita akan terus terjerumus. Seperti yang disampaikan Sayyidi Al-Habib, bahwa perlunya kita tahu. Tahu bahwa kita tidak tahu. Itu yang paling penting. Yang paling mengerikan sekarang, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ngajarin orang yang tahu. Yang Dan tahu tidak malah mau cari ikut yang tahu. nggak tahu. Dan tidak mau cari tahu ya. Dan Ustaz, nggak ya? mau cari tahu dan tidak mau tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu di bulan Ramadan ini Habib, banyaknya tontonan, tapi tidak banyak yang bisa jadi tuntunan. Alhamdulillah kita bisa bersama dengan Sayyidi Al-Habib, Ya Allah, mudah-mudahan Sayyidus Syuhur, pimpinannya bulan-bulan Ramadan, bersama Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidina Muhammad SAW, bersama zuriat zuriat Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil ilmu pengajaran. Jamaah yang tidak bisa hadir, tapi dia bisa nonton dimanapun berada, manfaatkan kesempatan indahnya Ramadan. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih. UAS, terima kasih. Habibana, kesempatan di pagi hari ini sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Kita sudah di penghujung acara, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah rasa ikhlas kita dalam setiap ujian, dalam setiap kesulitan yang diberikan dari Allah kepada kita semua. Karena hanya satu, ridha Allah dan juga rahmat Allah lah yang kita raih. Insya Allah nanti akan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Habibana. Saya Muhammad Sofyan, Ustadz Abu Somad, dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Wakaf. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan yang mulia ini ya Allah, di saat-saat yang dimuliakan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ini banyak ya Allah menghadapi ujian-ujian ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa melewatinya dengan kami ikhlas. Dengan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Agar kami bisa melalui dunia ini yang penuh cobaan ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan selamat ya Allah. Ridhailah kami ya Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah. Berilah petunjuk kepada kami dan anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Jamaah kami ya Allah. Semua yang menyaksikan ini ya Allah, mudah-mudahan diberikan petunjuk ya Allah. Agar bisa melalui dunia ini dengan selamat. Mendapatkan ridhamu ya Allah. Sampai di detik-detik terakhir ya Allah. Mudah-mudahan kami mendapatkan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.